Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 426-426. Ketika suara Ye Yuan jatuh, hati semua orang jatuh. Aku agak sulit mendengar apa yang dikatakan Ji Qing barusan. Dia ingin menantang Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Aku tidak salah dengar, kan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosiku saat ini. Di dunia ini, selain dari Sang Guan Lingyun, sebenarnya ada seseorang yang berani menantang Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Iya, Pangeran Ketujuh adalah seniman bela diri jenius yang memahami niat sejati, pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Huang Wenqiu dan yang lainnya. Ji Qing benar-benar berani menantangnya, bahkan. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bukankah ini pasangan yang menemukan kompetisi bela diri? Mengapa itu tiba-tiba menjadi turnamen seni bela diri? Soal Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, berpacaran dengan Sang Guan Lingsui dikenal secara publik. Selama Ye Yuan tidak memprovokasi dia, tidak mungkin baginya untuk turun. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan langsung menyulut seluruh alun-alun. Menantang ibu kota nomor 1, kandidat Kaisar Angin, seberapa kuat kekuatannya dan seberapa besar keberanian yang dibutuhkan ini. Kamu yakin mau menantang pangeran ini? Zhao Chenggan berkata dengan kekek yang dingin. Menuju aksi kematian pacaran Ye Yuan, Zhao Chenggan tentu saja sangat ramah. Dia sudah lama ingin menghilangkan Ye Yuan. Sekarang, dengan kesempatan terbuka dan di atas papan untuk membunuh Ye Yuan, dia jelas tidak ingin membiarkannya lewat begitu saja. Bahkan dengan Ye Yuan menggunakan langkah yang kuat seperti 1000 petal mengalir sebelumnya, Zhao Chenggan masih memiliki kepercayaan penuh dalam menghilangkan Ye Yuan. Adik junior kecil, jangan gegabah. Aku tahu bahwa kekuatanmu meningkat pesat. Tapi kekuatan Zhao Chenggan sama sekali tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Alis si Haoran dirajut dan dia mentransmisikan suaranya. Xiao Ruyan sangat cemas sehingga dia hampir ingin melompat turun. Dia buru-buru mentransmisikan suaranya, Tuan Muda Ji, kekuatan pasangan sebelumnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Zhao Chenggan. Kamu lebih baik tidak memprovokasi dia. Tapi Ye Yuan tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, maknanya dipahami oleh semua. Dia tidak bercanda tetapi benar-benar ingin menantang Pangeran Ketujuh. Zhao Chenggan mencibir dan berkata, kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku setelah memenangkan keduanya, kan? Karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. Selesai berbicara, Zhao Chenggan melayang. Tiba di atas platform, tombak panjang Zhao Chenggan tersentak dan penuh sombong dari awal sampai akhir. Lawan yang kalah sebenarnya punya nyali untuk menantang pangeran ini. Pangeran ini sangat mengagumi kebodohanmu. Hanya saja, bahkan aku membunuhmu hari ini, aku juga tidak akan menikah dengan Xiao Ruyan. Jangan khawatir. Begitu dia berdiri di atas panggung, aura tirani Zhao Chenggan tidak bisa disembunyikan lagi. Apalagi dengan tombak panjang di tangannya, itu mengangkat auranya ke puncak bahkan lebih. Setiap tindakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pakar nomor 1 di antara generasi muda itu memenuhi reputasinya. Mendengar kata-kata Zhao Chenggan, Xiao Ruyan menghela nafas lega. Tapi dia juga diam-diam khawatir untuk Ye Yuan. Zhao Chenggan sudah lama tidak menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang. Kemungkinan besar, bahkan Sang Guan Lingyun tidak yakin dengan kekuatannya saat ini. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatan Zhao Chenggan saat ini. Aku akan membalas dendam jika ada dendam. Aku memasuki retret selama sebulan dan menerobos 5 alam secara berurutan. Ini semua untukmu. Karena itu, kamu harus merasa terhormat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Terakhir kali, Zhao Chenggan tidak hanya hampir membunuh Ye Yuan, dia bahkan hampir membunuh cahaya putih juga. Dendam ini bukanlah permintaan maaf yang bisa meluncur. Jika Zhao Chenggan dengan tulus meminta maaf, lupakan saja. Tetapi seluruh ibu kota semua tahu bahwa Zhao Chenggan hanya dipaksa oleh keadaan. Jika bukan karena Star Abyss memberikan tekanan pada Wind Emperor, itu sama sekali mustahil baginya untuk datang untuk meminta maaf. Ye Yuan akan segera meninggalkan dunia Fierce Gale. Dengan kepribadian Ye Yuan yang tidak meninggalkan balas dendam sepanjang malam, bagaimana mungkin dia bisa menunggu sampai masa depan? Karenanya, hari ini, pertarungan ini tidak bisa dihindari. Jadi bagaimana jika Anda secara berturut-turut menembus 5 bidang? Anda tidak berpikir bahwa hanya Anda yang bisa menerobos, kan? Alasan mengapa pangeran ini hanya berada di alam transformasi laut tingkat ke-6 bukan karena pangeran ini tidak dapat menembus melalui, tetapi itu karena pangeran ini sengaja menekan wilayah saya.
Oleh karena itu, buka matamu. Zhao Chenggan tertawa liar. Tiba-tiba, tombak panjang Zhao Chenggan bergetar. Aura yang benar-benar kuat melemahkan. Pada platform, badai energi esensi benar-benar terbentuk. Ini, Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, benar-benar menerobos. Dia akan menerobos ke alam transformasi laut level ketujuh. Jika dia berhasil menembus, maka Jiking tidak akan memiliki harapan sama sekali. Apa yang Jiking lakukan? Apakah dia tidak akan maju untuk mengganggu terobosan Pangeran Ketujuh? Mengawasinya menerobos secara pasif. Tidak ada gunanya. Karena Pangeran Ketujuh berani menerobos di depannya, dia secara alami tidak takut dia mengganggu. Ini adalah kepercayaan diri mutlak pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, dalam pertempuran sebelum ini, Jiking energi esensi juga cukup banyak, kan? Petik 2. Tapi ngomong-ngomong, Pangeran Ketujuh benar-benar menerobos kemacetannya untuk Ye Yuan. Ini dengan sendirinya harus menjadi penegasan dan menempatkan kepentingan pada Jiking, kan? Untuk sesaat, badai mengamuk di peron. Aura Zhao Chenggan berada di tengah-tengah terus naik. Bagi para jenius seperti Zhao Chenggan, yang paling penting bagi mereka bukanlah terobosan nyata, tetapi pemahaman konsep. Ketika seorang seniman bela diri masih muda, itu adalah waktu yang paling optimal untuk memahami konsep. Begitu potensi mereka habis, keinginan untuk memahami konsep lagi akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Pada saat itu juga menandakan di mana batas-batas seorang seniman bela diri terbaring. Karena itu, para jenius puncak tidak pernah menganggap menerobos bidang menjadi penting. Sebagian besar waktu mereka digunakan untuk memahami konsep. Zhao Chenggan dan Sangguan Lingyun, orang-orang ini tidak sengaja mengolah energi esensi tetapi mencapai realisasi transformasi laut tahap tengah pada usia ini. Bisa dilihat betapa hebatnya bakat mereka. Ye Yuan secara alami juga menempatkan prioritas pada pemahaman konsep. Karenanya, ranah energi esensialnya tidak tinggi selama ini. Jika dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos, dia akan bisa menembus ke alam laut jiwa dalam waktu kurang dari setengah tahun. Bagi seorang kaisar alkimia, menggunakan pil obat untuk menumpuk di alam itu terlalu mudah. Zhao Chenggan tidak bermeditasi untuk menyerap energi esensi. Dia hanya memegang tombaknya dan berdiri di sana, tetapi auranya masih di tengah-tengah kebangkitan tanpa henti. Level transformasi laut tingkat ke-6 ke level ke-7 bukanlah ambang batas yang kecil. Tapi di depan Zhao Chenggan, itu diberhentikan begitu mudah. Ini adalah orang nomor satu dari generasi junior ibu kota. Wajah Sangguan Lingsue tidak memiliki perubahan wajah yang terlihat. Dia menatap Sangguan Lingyun dan berkata sambil tersenyum, kakak sepertinya sedikit menyesal. Sangguan Lingyun berkata dengan wajah menyesal, iya. Aku baru saja memikirkan ide yang bagus untuk turun dan bertarung dengan Jiking. Tapi dia benar-benar menantang Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Itu membuatku merasa sangat sedih. Sangguan Lingsue mengangkat alisnya dan bertanya, ide apa? Hur-hur, aku hanya harus turun dan mengalahkannya, lalu kalah palsu. Tidak kusangka kamu bisa memikirkan itu. Tapi Jiking sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, sementara Yang Mulia seperti matahari tengah hari. Apakah masih ada sesuatu yang layak untuk dipertandingkan dalam pertandingan ini? Kamu berpikir seperti ini. Terlalu dangkal. Bagaimana mungkin karakter yang sangat cemerlang seperti Jiking menantang Pangeran Ketujuh dalam situasi di mana dia tidak memiliki ruang untuk bermanuver? Mungkinkah? Langkah itu sebelumnya masih belum batasnya. Tapi energi esensinya sudah mencapai batasnya juga. Selanjutnya, Yang Mulia bahkan menerobos ke alam transformasi laut tingkat ke-7. Aku benar-benar tidak bisa pikirkan bagaimana dia harus merespons. Petik 2. Hehe. Aku juga sangat menantikannya. Sangguan Lingyun berkata sambil tertawa. Bab 427. Terobosan Zhao Chenggan tidak bertahan terlalu lama. Segera, prahara energi esensi menghilang. Tapi aura Zhao Chenggan melonjak luar biasa, berhenti dengan kuat di alam transformasi laut ke-7. Dia menatap Ye Yuan dengan senyum dingin dan berkata, sekarang, apakah kamu merasa menyesal atas kebodohanmu? Tapi ini sudah terlambat. Memprovokasi pangeran ini adalah kesedihan terbesarmu dalam hidup ini. Barisan menyeberang ke pertempuran semudah makan dan minum untuk Zhao Chenggan. Seniman bela diri realem tahap akhir yang biasa saja benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depannya. Bahkan memuncak seniman transformasi alam bela diri, Zhao Chenggan bisa dengan mudah membunuh juga. Dan hari ini adalah pertama kalinya dia disilangkan untuk bertarung oleh seseorang. Selain itu bukan satu atau dua bidang kecil, tetapi bidang utama penuh. Ini adalah penghinaan besar bagi Zhao Chenggan.
Tapi Zhao Chenggan harus mengakui bahwa Ye Yuan mampu mengalahkan Huang Wenqiu dan tim Sui Zaihe menunjukkan bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk membuatnya benar-benar mementingkan dirinya. Karenanya, dia memilih untuk menerobos tanpa ragu-ragu. Ye Yuan setelah menerobos 5 ranah secara berurutan bukan lagi rookie yang bisa dia bully dengan bebas dan hina pada hari itu. Sangguan Lingyun dapat menebak bahwa Ye Yuan memiliki kartu di lengan bajunya, Zhao Chenggan secara alami bisa menebaknya juga. Ye Yuan masih berani mengeluarkan tantangan padanya dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk tanpa persiapan sama sekali. Kecuali bahwa dia sama dengan Sangguan Lingyun, tidak menyadari apa kartu Ye Yuan itu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Apakah menerobos ke alam transformasi laut tingkat ke-7 sangat mengesankan? Haha, alam transformasi laut ke-7 level tentu saja tidak mengesankan. Tapi untuk berurusan dengan Anda, itu sudah cukup. Zhao Chenggan berkata sambil tertawa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu penuh percaya diri. Aku benar-benar tidak tahan untuk menghancurkan kepercayaan dirimu. Tapi itu memalukan, hal seperti ini seperti menerobos alam, aku selalu lebih mahir. Satu ranah terlalu kecil. Petik 2. Wajah Zhao Chenggan berubah, dan dia bertanya, apa maksudmu? Kamu baru saja menembus 5 bidang. Mungkinkah kamu masih bisa terus menerobos sekarang? Berhentilah bercanda. Mengolah energi esensi adalah proses yang membutuhkan akumulasi, terutama setelah Crystal Formation Realm. Untuk setiap terobosan dalam dunia kecil, energi esensi yang dibutuhkan sangat mengerikan. Ye Yuan memasuki pengasingan selama sebulan, mengkonsumsi begitu banyak pil spirit jade, dan hanya menembus 5 bidang. Membuat usaha terakhir di persimpangan yang ingin menerobos, itu hampir mustahil. Alasan mengapa Zhao Chenggan bisa menerobos adalah karena dia sudah tiba di bottleneck realm transformasi laut tingkat ke-7 sebelumnya dan tidak pergi dan menembus sepanjang. Itu sebabnya terobosan berjalan begitu lancar. Tapi kondisi Ye Yuan saat ini, dia hanya memiliki terobosan sampai ke alam formasi kristal tingkat ke-7. Menerobos lagi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku sedang tidak ingin bercanda. Bukankah Sui Zaihe menggunakan Origin Spirit Nine Transformations barusan? Sangat disayangkan, aku juga tahu. Zhao Chenggan tertegun dan belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, ketika aura Ye Yuan meletus tiba-tiba, tanpa disadari membuat orang merasa sesak napas. Kemudian, aura Ye Yuan naik dengan cepat di bawah persepsi semua orang, langsung menembus hambatan untuk alam formasi kristal tingkat ke-8. Sangguan Lingyun berdiri tiba-tiba dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Ini, bukankah ini transformasi 9 asal roh? Mengapa Jiking tahu langkah ini juga? Ini adalah rahasia keluarga Sui yang sangat dijaga. Dia, dari mana dia mempelajarinya? Kenapa aku merasa pencapaian Ye Yuan dalam gerakan ini bahkan di atas Sui Zaihe? Lihat, dia telah menembus melewati alam formasi kristal tingkat ke-7. Kecepatan ini. Kejutan hari ini benar-benar berulang-ulang, membuatnya terlalu sulit untuk dilihat mata. Kali ini, ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Meskipun ranah Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Sui Zaihe, pergolakan dari terobosan sekarang hanya lebih dan tidak kurang dari miliknya. Sandal Secret Flaming Ye Yuan adalah tingkat teratas di antara kebakaran esensi tier 4. Membiarkan Ye Yuan menggunakan transformasi Origin Spirit Nine terlalu banyak menggunakan kayu halus. Segera, ranah Ye Yuan menerobos ke puncak alam formasi kristal tingkat ke-7. Namun, ini belum berakhir. Aura Ye Yuan masih naik. Transformasi laut setengah langkah. Ranah Ye Yuan akhirnya berhenti di level transformasi laut setengah langkah. Sedihnya, Ye Yuan tidak memiliki energi lautan esensi di dalam tubuhnya. Kalau tidak, kerajaannya masih bisa naik lebih banyak. Half Step Sea Transformation sudah menjadi batas dari kemajuannya. Pada saat ini, bagaimana Ye Yuan masih memiliki penampilan energi esensi abis sama sekali. Hanya melihatnya penuh semangat dan energi. Dia benar-benar pulih ke kondisi puncaknya lagi. Desis. Semua orang menarik napas dingin. Asal semangat 9 transformasi jelas kartu truf utama keluarga Sui. Tapi mengapa saya merasa bahwa pada saat ini, yang dilakukan Ye Yuan adalah yang ortodoks? Mungkinkah itu kesalahpahaman? Sangguan Ling Sui berkata dengan cemberut. Bukan kesalahpahaman. Asal-usul Spirit Nine transformasi Jiking memang jauh lebih kuat daripada Sui Zaihe. Jika tidak dantiannya sudah tidak dapat mengandung energi esensi yang lebih, dia mungkin benar-benar dapat naik beberapa bidang lagi.
Wajah Sangguan Lingyun tidak pernah sebelumnya. Dia sebelumnya bahkan dengan santai membuat pernyataan untuk turun dan mengalahkan Ye Yuan, maka dia akan dengan sengaja menyerah. Melihat itu sekarang, dia masih terlalu naif. Transformasi laut setengah langkah Ye Yuan dan dia saat ini, yang lemah dan yang kuat sangat sulit untuk dikatakan. Ekspresi Zhao Chenggan jelek sampai maksimal. Dia naik 1 ranah, dan Ye Yuan naik 3 ranah. Sangat menjengkelkan. Namun, Zhao Chenggan tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa mengalahkannya seperti ini. Bagaimanapun, dia masih merupakan ranah utama yang lebih tinggi darinya. Antara setengah langkah transformasi laut dan alam transformasi laut berbohong perbedaan langit dan bumi. Hanya peningkatan sementara di dunia. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Makan tombak dariku dulu. Tombak panjang berwarna hitam di tangan Zhao Chenggan sangat ganas. Itu sebenarnya artefak roh pembatasan 128. Di masa lalu, ketika Ye Yuan bertarung dengan lawan-lawannya, ia selalu memiliki keunggulan dalam senjata. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia kehilangan senjata. Namun, ini juga tidak aneh. Zhao Chenggan adalah putra Kaisar Angin. Lupakan artefak roh, bahkan artefak yang mendalam tidak akan kekurangan. Hanya saja kekuatan Zhao Chenggan saat ini masih tidak dapat melepaskan kekuatan artefak yang mendalam. Itu sebabnya dia akan menggunakan senjata peringkat artefak roh. Tombak panjang Zhao Chenggan menari. Ujung tombak itu benar-benar mengayunkan sabit cahaya. Detik berikutnya, sosok Zhao Chenggan menghilang dari pandangan tanpa tanda sedikitpun. Ketika itu muncul lagi, tombak sudah melewati dada Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di tempat dan sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Ini sudah berakhir seperti ini. Bukankah ini terlalu cepat? Ya, Ji Qing begitu kuat. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan, kan? Tidak? Tunggu, itu hanya afterimage. Apa, afterimage? Kenapa itu ada untuk waktu yang lama? Terlalu cepat, karena terlalu cepat, jadi di mata kita, dia sama sekali tidak bergerak sama sekali. Tapi, platformnya hanya sebesar ini, kemana dia pergi? Alis Zhao Chenggan berkerut, dan dia berbalik tiba-tiba, mengayunkan tombak panjang di sekitarnya. Hanya untuk mendengar bunyi dentang. Tombak panjang itu langsung menghancurkan cahaya pedang penyergap itu menjadi debu. Sosok Ye Yuan akhirnya muncul di depan semua orang lagi. Dalam sekejap, semua orang merasakan suasana yang sangat menindas. Meskipun itu hanya pertukaran menyelidik, kedua orang itu mungkin sudah membuat semua orang memiliki pemahaman yang jelas. Bab 428-428. Pada saat siluet Ye Yuan muncul lagi, baru setelah itu Endi Mage secara bertahap menghilang. Kecepatan seperti itu tidak pernah terdengar. Memang kamu memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu berani memprovokasi saya. Dengan pertukaran ini, ekspresi Zhao Chenggan juga menjadi suram. Sangat jelas, transformasi laut setengah langkah Ye Yuan sudah memiliki modal yang cukup untuk bertarung dengannya. Kamu ingin menyeret waktu. Ye Yuan menatap Zhao Chenggan dengan setengah tersenyum. Meskipun transformasi 9 asal roh itu kuat, itu jelas hanya peningkatan sementara di ranah. Ketika batas waktu mencapai, seseorang akan pulih ke alam awal mereka dan juga memiliki serangkaian sekuel. Tentu saja, meski begitu, teknik bela diri ini sangat kuat. Saat itu, ada banyak catatan di Balai Pengobatan Raja. Ji Qingyun juga merasa bahwa teknik bela diri ini agak menarik, dan perlu menggunakan api esensi juga, itulah sebabnya dia memperhatikannya. Untuk berpikir bahwa hari ini di alam bawah, dia akan melihat orang lain menggunakan teknik bela diri ini. Tapi Zhao Chenggan tidak sedikit pun malu pikirannya terlihat. Jadi bagaimana kalau ya? Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku bisa bertahan selama 2 jam di realem transformasi laut setengah langkah. Jadi, berhentilah merencanakan dengan sia-sia, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Kali ini, ekspresi Zhao Chenggan akhirnya berubah. 2 jam. Apa kamu bercanda? Kepala keluarga Sue yang menggunakan transformasi 9 asal roh bisa bertahan paling lama 1 jam. Kamu benar-benar bisa bertahan 2 kali dari waktunya. Transformasi Origin Spirit 9, teknik ini, sebenarnya agak menantang surga. Bahkan Sue Zaihe pemecah masalah ini bisa menembus 2 bidang kecil secara berurutan, apalagi kepala keluarga Sue. Namun, ranah Sue Zaihe hanya bisa bertahan paling lama 15 menit. Durasi abadi Ye Yuan sebenarnya 2 kali dari kepala keluarga Sue Family. Bagaimana mungkin Zhao Chenggan tidak heran? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Ye Yuan berkata dengan dingin.
Coba kalau begitu. Bisakah kamu terbang ke surga? Zhao Chenggan berkata dengan mendengus dingin. Zhao Chenggan menyimpan tombaknya dan berdiri di sana, memasang kuda-kuda yang siap menyerang. Aura yang membuat orang merasa tertahan merayap ke segala arah. Jelas hanya postur sederhana. Orang yang menggunakan tombak semuanya akan menampilkan pose ini. Namun, ketika Zhao Chenggan mengambilnya, itu memberi orang perasaan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Saat ini, Zhao Chenggan dan tombak panjang menyatu menjadi satu. Serangan berikutnya adalah serangan yang menghancurkan bumi. Itu Spear Shadow Carnage. Ya dewa, aku mendengar bahwa Pangeran Ketujuh sudah tidak menggunakan gerakan ini di depan orang luar selama bertahun-tahun. Ini adalah keterampilan pamungkas yang diciptakan sendiri yang menjadi ketenaran Pangeran Ketujuh. Kudengar saat itu, dia hanya mengandalkan satu langkah ini untuk secara berturut-turut mengalahkan lebih dari selusin jenius keluarga tingkat pertama, dan akhirnya dia berjuang untuk menggambar dengan sangguan Ling Yun. Sejak saat itu, posisi nomor satu sangguan Ling Yun dan dia menjadi mapan. Petik 2. Hehe, hari ini benar-benar membuka mata. Ini adalah pertempuran puncak generasi junior Fierce Gale World. Kehilangan hari ini, orang harus menunggu sampai siapa yang tahu kapan. Pada saat ini, semua orang tampaknya sudah lupa apa tujuan asli dari pasangan ini menemukan kompetisi bela diri, dan semua orang tersesat dalam pertempuran puncak ini. Menghadapi seseorang seperti Zhao Chenggan, ekspresi Ye Yuan juga tidak pernah seperti sebelumnya. Ye Yuan percaya diri tetapi tidak sombong. Zhao Chenggan memang musuh paling kuat yang dia temui hingga saat ini. Zhao Chenggan saat ini mirip dengan Dewa Iblis yang turun. Sikap awal yang sederhana sebenarnya digunakan untuk bidang ajaib seperti itu olehnya. Orang bisa melihat bahwa pemahaman Zhao Chenggan terhadap jalur tombak sudah mencapai ranah yang sangat mendalam. Jika dugaannya benar, niat sebenarnya yang dipahami Zhao Chenggan justru terkait dengan tombak. Ye Yuan tahu teror tombak ini dan jelas tidak akan sedikit. Hanya untuk melihatnya menunjuk ke langit dengan pedangnya, sosoknya berubah menjadi 9 sosok. Itu tepatnya Azure Deeper Floating Zero Sword Art, Nine Sword Stance. Ye Yuan sudah tidak menggunakan posisi 9 pedang untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan Tousan Flowing Petal, kekuatannya memang sedikit lebih lemah. Tapi posisi 9 pedang juga memiliki kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh 1000 petal, dan itu sulit untuk menangkap teknik gerakan serta kekuatan ofensif singular yang kuat. The Tousan Flowing Petals adalah jenis yang menyelinap di malam hari tanpa mengeluarkan suara, sementara Nine Sword Stance adalah gaya ledakan yang kuat. Selain itu, dengan pemahaman Ye Yuan tentang niat sejati tertinggi yang tumbuh semakin dalam dari hari ke hari, penerapannya dari Nine Sword Stance memiliki tambahan baru. Tidak hanya 9 pedang stance tidak dihilangkan, tetapi juga menjadi salah satu langkah membunuh Ye Yuan sebagai gantinya. Dan hari ini, 9 pedang stance melihat cahaya hari lagi. Tyrant Martial Howling Cloud Spear. Spear, Shadow, Carnage. Zhao Chenggan mengucapkan setiap kata. Azure Deeper Floating Zero Sword Art, 9 posisi pedang. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan juga berbicara dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, sebuah adegan mengejutkan yang membuat semua orang menatap dengan mulut ternganga terjadi. Di atas panggung, ada bayangan tombak dan lampu pedang di mana-mana, membuat semua orang tidak dapat menikmati mata mereka sepenuhnya di atasnya. Bayangan tombak Zhao Chenggan adalah besar dan tak terbatas, kekuatan dan kekuatan luar biasa. Lampu pedang Ye Yuan menghiasi langit seperti bintang, serba meluas. Bayangan tombak dan lampu pedang terus berselisih di udara, menghilang. Mereka bertabrakan dan menyebar terus-menerus. Bayangan tombak dan lampu pedang masing-masing menempati setengah dari platform. Untuk sesaat, itu benar-benar cocok. Es sangat kuat. Apakah ini kekuatan para jenius-jenius? Serius terlalu kuat. Dalam satu nafas, berapa banyak pedang dan tombak yang ingin mereka lepaskan? Bayangan tombak Pangeran Ketujuh, jika ada orang lain yang berdiri di atas panggung, mereka mungkin sudah memiliki lubang yang tak terhitung menembus, kan? Juga, pedang-pedang Ji King, teknik bela diri macam apa ini? Untuk benar-benar melepaskan lampu pedang dengan 9 hantu gambar pada saat yang sama. Mungkinkah ke-9 hantu ini adalah tubuh nyata? Sebenarnya, dari tingkat tertentu, Ji King telah menang. Dia adalah dunia utama penuh yang lebih rendah dari yang mulia, Pangeran Ketujuh, dan dia benar-benar berjuang untuk hasil imbang dengan yang mulia, Pangeran Ketujuh. Ini menunjukkan bahwa dalam hal konsep pemahaman, Ji King melampaui yang mulia terlalu banyak. Namun, yang mulia, Pangeran Ketujuh, sudah memahami maksud sebenarnya. Apa yang dia, Ji King, pahami. Petik 2.
Kinerja Ye Yuan sudah sepenuhnya melampaui pemahaman semua orang. Seniman bela diri yang memahami niat sejati adalah eksistensi tak terkalahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Kecuali lawan juga memahami niat sebenarnya, jika tidak, seseorang hanya akan dianiaya. Selama ini, hanya Zhao Chenggan yang melompat untuk menantang orang lain. Tapi hari ini, dia dipaksa sejauh itu oleh Ye Yuan dengan kekuatan realem transformasi laut setengah langkah. Memang, dari tingkat tertentu, dia sudah benar-benar dikalahkan. Kecuali bahwa hasil dari pertarungan tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat ditentukan dengan pasti. Yang kuat tidak akan mungkin mengasihani yang lemah juga. Begitu mereka melangkah ke atas panggung, orang hanya akan melihat hasilnya dan tidak melihat prosesnya. Keuntungan dari dunia Zhao Chenggan tercermin sangat cepat. Dia meluncurkan tombak demi tombak dengan liar, menyia-nyiakan energi esensinya. Keseimbangan di atas panggung rusak, hanya untuk melihat bayangan kekuatan tombak itu secara bertahap menaungi lampu pedang. Zhao Chenggan benar-benar menjadi lebih berani saat dia bertarung. Melepaskan tombak menjadi semakin cepat juga. Bayangan tombak terus-menerus menelan lampu pedang, secara bertahap mengurangi batas Ye Yuan. Melihat adegan ini, Xiao Ruyan praktis hampir tercekik. Kukunya sudah terbenam jauh ke dalam daging, memotong telapak tangannya. Tapi dia tidak sadar. Segera, bayangan tombak menempati sebagian besar platform. Radius pertahanan Ye Yuan hanya memiliki bagian yang sangat kecil yang tersisa. Semua orang menahan napas. Setelah bayangan tombak menembus lampu pedang, hasil Ye Yuan akan tertusuk oleh bayangan tombak. Tidak boleh terjadi apa-apa. Mus, air mata Xiao Ruyan gagal memenuhi harapannya dan mengalir turun sekali lagi. Bab 429. Di sebuah menara sudut di ujung plaza, dua siluet yang agak tua sedang menonton pertempuran hebat di atas panggung. Satu orang tenang dan elegan, memiliki aura raja yang luar biasa. Itu sebenarnya adalah puncak seniman bela diri Divine Traversing Realm. Kekuatan orang lain itu sedikit lebih rendah, tetapi dia juga memiliki kekuatan Realm Traversing tahap tengah Divine. Karakter seperti itu tentu saja memiliki status yang sangat tinggi di ibu kota. Jika karakter seperti Xiao Changfeng hadir, mereka pasti akan dapat mengenali bahwa kedua orang ini adalah dua karakter yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di ibu kota, kepala keluarga-keluarga Sangguan, Sangguan Wenrui, dan kepala keluarga-keluarga Sue, Sue Hongfei. Hongfei, apa pendapatmu? Sangguan Wenrui membuka mulutnya untuk bertanya ketika tatapannya menatap tajam pada bayangan tombak dan lampu pedang di kejauhan. Kekuatan Zhao Chenggan tumbuh setiap hari. Dia sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali dia secara terbuka bergerak. Kata Sue Hongfei. Aku tidak bertanya tentang itu. Jiking memiliki origin Spirit Nine Transformations. Apakah kamu tidak punya pikiran sama sekali? Sangguan Wenrui berkata dengan dingin. Sue Hongfei menghela nafas dengan ringan dan berkata, aku juga terkejut ketika aku melihat sebelumnya. Tapi, ini seharusnya tidak dicuri dari keluarga Sue. Pencapaian Jiking dalam Origin Spirit Nine Transformations bahkan lebih besar daripada milikku. Murid yang diterima Star Abyss ini sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Petik 2. Sangguan Wenrui melirik Sue Hongfei dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mendengar bahwa seorang pemuda dari dunia tanpa akhir menyusup ke ibu kota. Dan pemuda ini pernah membunuh seniman bela diri Realem Transformasi Laut tingkat menengah Lan Family Tree B di level 5 wilayah angin kencang dengan kekuatan Realem Formasi Kristal tingkat pertama. Petik 2. Ekspresi Sue Hongfei membeku sebentar. Maksudmu, Jiking adalah masa muda itu? Mustahil. Aku juga mencurigai hal ini sebelumnya. Tetapi berita dari keluarga Xiao mengatakan bahwa Xiao Changfeng menguji jiwa surgawi Jiking sebelumnya. Dia memang seseorang dari Fierce Gale World. Aku secara alami tahu itu. Tapi tidakkah kamu merasa bahwa pemuda ini sangat mencurigakan? Di dunia Fierce Gale kita, selain Wind Emperor, siapa lagi yang bisa mendandani jenius yang begitu mengerikan? Sangguan Wenrui berkata dengan dingin. Ini, Sue Hongfei berpikir dengan hati-hati. Benar-benar ada sesuatu yang tidak beres. Sue Hongfei merenung sejenak dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia terkejut tiba-tiba bangun dan menatap Sangguan Wenrui dengan tak percaya. Sangguan Wenrui tersenyum tipis dan tahu bahwa Sue Hongfei mengerti artinya. Saudara Wenrui berpandangan jauh ke depan, bukan yang cocok dengan Hongfei. Sangguan Wenrui berkata sambil tersenyum, Zhao Tianyin telah memerintah selama bertahun-tahun dan tidak jauh dari naik ke alam surgawi. Pertempuran untuk Kaisar Angin berikutnya telah secara bertahap muncul. Ada kemungkinan akan terjadi pertarungan antara naga dan harimau antara Yun Er dan Zhao Chenggan. Namun,
Ini tiba-tiba muncul Ji King benar-benar kesal situasi yang awalnya macet. Jika hari ini, dia. Sue Hongfei melihat pertempuran sengit di kejauhan. Situasi Ye Yuan sudah dalam bahaya. Namun, situasi ini saat ini, mungkin sangat sulit bagi Ji King untuk dipastikan menang, kan? Hur, mungkin tidak. Bayangan tombak yang menghapuskan langit dan bumi menekan 9 angka Ye Yuan ke dalam area radius yang sangat kecil. Saat ini, Ye Yuan mirip dengan perahu kecil yang tergantung pada seutas benang di lautan, mungkin terbalik oleh gelombang pasang dan angin setiap saat. Tapi lampu pedang Ye Yuan masih tidak sedikit pun lambat. Cahaya pedang versus bayangan tombak pada awalnya tidak menguntungkan. Pedang itu menekankan keanggunan dan kelincahan, sementara tombak itu menekankan pada momentum seperti 30.000 kati. Plus, ranah Ye Yuan tidak sama dengan milik Zhao Chenggan. Menekannya juga sesuatu yang sangat normal. Haha, aku akan melihat bagaimana kamu akan bersembunyi. Pergi dan mati. Zhao Chenggan sangat bersemangat saat ini. Selama dia menghancurkan lampu pedang Ye Yuan, dia pasti sudah mati. Saat berbicara, Zhao Chenggan mengerahkan energi esensi bahkan lebih tergesa-gesa. Bayangan tombak menjadi lebih hiruk-pikuk. Hanya sedikit lagi dan lampu pedang Ye Yuan akan segera hancur. Namun, Ye Yuan masih tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya. Lingkaran pertahanan menjadi semakin kecil, lebih kecil dan lebih kecil. Akhirnya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menembus batas, menusuk dengan kejam ke 9 angka Ye Yuan. Ah, banyak orang memberi tanda kaget seolah melihat hasil Ye Yuan menodai panggung dalam darah. Tepat pada saat kritis, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari bayangan tombak. 9 pedang kembali ke One, Half Moon Slash. Suara Ye Yuan terdengar samar-samar seolah memberikan seberkas cahaya itu kekuatan yang sangat besar. Bayangan tombak yang memenuhi langit sebenarnya tidak bisa bergerak maju lagi. Bayangan tombak yang sangat kuat itu secara bertahap mereda di bawah rentetan cahaya ini. Sebuah cahaya pedang berbentuk setengah bulan menyapu bersama dengan sejumlah besar energi membubarkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak hanya momentum pengisian cahaya pedang tidak berkurang, tetapi juga menjadi semakin cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Chenggan berubah secara dramatis. Bagaimana dia bisa tetap hidup jika dia ditebas oleh cahaya pedang setengah bulan raksasa ini? Dalam kepanikan, bagaimana mungkin Zhao Chenggan masih terganggu dengan menampilkan Spear Shadow Carnage? Dia buru-buru menarik kembali tombaknya dan bergerak ke samping. Cahaya pedang menyapu tubuhnya dengan deru. Pedang mengancam Ki itu merobek-robek energi esensi pelindung Zhao Chenggan menjadi potongan-potongan yang compang camping. Itu juga reaksi Zhao Chenggan yang cukup cepat. Kalau tidak, dia akan dibagi menjadi 2 bagian sekarang. Melihat ke tanah lagi, peron sudah memiliki jurang dalam yang terpotong oleh cahaya pedang berbentuk setengah bulan kolosal dengan potongan-potongan batu yang tersebar di mana-mana, tampak sangat mengerikan. Di bawah peron, tempat itu benar-benar sepi, seolah-olah mereka ditabrak jimat imobilitas. Tubuh Zhao Chenggan menyengat kesakitan. Meskipun pedang Ki itu tidak dapat merusak fondasinya, pedang itu memberinya banyak luka. Setiap luka mengingatkan dia bahwa dia baru saja melewati dewa kematian. Zhao Chenggan menatap Ye Yuan agak kosong, agak bingung dengan situasi saat ini. Dia jelas sudah memiliki kemenangan dalam genggaman. Mengapa situasinya tiba-tiba berubah 180 derajat, menghantamnya dari surga ke neraka sekaligus? Hei, apakah kamu melihat apa yang terjadi sekarang dengan jelas? Tidak melihat dengan jelas. Mataku ketakutan buta. Apakah ini keterampilan aneh yang dilepaskan oleh seniman bela diri Crystal Formation Realm? Saya pikir keterampilan ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Soul Sea Realm berdiri di seberangnya, orang itu juga akan terbelah menjadi 2 bagian, kan? Setelah waktu yang lama, gelombang keributan dan seruan terdengar dari bawah platform. Keterkejutan yang diberikan oleh serangan ini terlalu kuat. Haha, tidak meninggalkan rute untuk melarikan diri sehingga orang akan berjuang mati-matian untuk menang. Serangan balik mutlak ini terlalu indah. Sangguan Wenrui memuji. Mengumpulkan momentum dengan pedang, berkembang dengan penurunan ekstrim. Bocah ini benar-benar mengerikan. Jalan momentum mengumpulkan ini dipatenkan oleh pengguna tombak. Tapi, itu dilepaskan oleh Ye Yuan. Tamparan ini benar-benar bergema. Sue Hongfei menghela nafas dengan kagum. Jika anak ini benar-benar penduduk asli dunia tanpa akhir, dia benar-benar akan menjadi bencana besar Fierce Gale World kita. Tidak peduli apapun, anak ini tidak dapat disimpan. Sangguan Wenrui tiba-tiba berkata.
Ye Yuan memandang Zhao Chenggan yang masih menderita shock dan berkata dengan senyum tipis, berlari cukup cepat. Langkah ini hari ini, anggap itu sebagai mengajar kamu secara gratis. Ketika kamu kembali, kamu harus memahami baik. Bahkan jika wajah Zhao Chenggan tebal, dia memerah karena malu saat ini. Dia secara alami mengerti apa yang dibicarakan Ye Yuan. Tamparan ini benar-benar bergema di telinganya. Half Moon Slash Ye Yuan sebenarnya lahir dari serangan terakhir ketika berhadapan dengan Tian Yu. Ye Yuan menyatu ke dalam 9 posisi pedang. Tetapi jika dia melepaskan serangan ini sejak awal, kekuatannya akan jauh dari sekuat sekarang. Proses cahaya pedang yang bertentangan dengan bayangan tombak sebenarnya adalah proses Ye Yuan mengumpulkan momentum selama ini. Hanya setelah menunggu sampai lampu pedang rusak dan Ye Yuan melepaskan semua niat pedang yang terkumpul, apakah ada serangan kuat yang tiada taraf. Bab 431. Tidak ada yang mustahil. Kekuatan ofensif tombak sangat kuat di tempat pertama. Zhao Chenggan memahami maksud sebenarnya juga. Jika dugaan saya benar, langkah ini seharusnya mencakup semua pemahamannya terhadap serangan dan bukan masalah sepele. Tentu saja, jika saya lawannya, saya jelas tidak akan menunggu dengan bodoh baginya untuk datang dan menikam saya. Ketika sampai pada itu, Ji Qing masih terlalu tidak menguntungkan dalam hal ranah, kata Sangguan Lingyun dengan percaya diri. Lalu, apakah kamu berpikir bahwa Ji Qing dapat menangkal pukulan ini? Sangguan Lingsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu seluk-beluk Ji Qing. Dibandingkan dengan Zhao Chenggan, ini adalah musuh yang lebih menakutkan. Karena kamu tidak akan pernah tahu kejutan seperti apa yang akan dia bawakan untukmu selanjutnya. Sangguan Lingyun berkata dengan wajah muram. Meskipun Sangguan Lingyun dan Zhao Chenggan sudah tidak memiliki pertempuran frontal untuk waktu yang lama, semua orang tumbuh bersama dan bisa memperkirakan kekuatan masing-masing. Tapi Ji Qing berbeda. Sejak berdiri di atas panggung, cara Ye Yuan telah muncul dalam aliran tanpa akhir. Serangan jiwa surgawi, pertahanan absolut, 1000 petal mengalir, dan Half Moon Slash. Bahkan teknik pamungkas keluarga Sue, Origin Spirit Nine Transformations, Ye Yuan menggunakannya bahkan lebih baik daripada kepala keluarga Sue. Tidak ada yang tahu langkah sesat apa yang akan digunakan Ye Yuan selanjutnya. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan benar-benar menutup matanya. Adegan ini membuat semua orang kaget. Apa yang dilakukan Ji Qing di sini? Sudah menolak. Mungkin, dia sedang bersiap-siap. Persiapkan apa gerakan keledai? Tidakkah kamu melihat bahwa dia sama sekali tidak melakukan manuver energi esensi? Langkah ketujuh pangeran pasti akan menjadi serangan yang sangat mematikan. Dia masih belum meluncurkan teknik bela diri apapun sekarang. Bukankah ini menunggu kematian? Petik 2. Zhao Chenggan juga sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Tetapi ini tidak menghalangi dia untuk terus memperkuat momentumnya. Inti dari perpindahan dari Zhao Chenggan ini adalah momentum. Dia tidak bisa melepaskan momentum akumulasi Spear Shadow Carnage, tetapi itu tidak berarti bahwa pemahamannya tentang momentum adalah kekacauan total. Sebaliknya, dalam pemahaman tentang momentum, Zhao Chenggan sangat tangguh. Itu juga karena ini yang dia ciptakan gerakan saat ini. Momentum Spear Shadow Carnage terlalu sulit untuk dikumpulkan. Hehe, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghindari serangan ini sehingga kamu menyerah pada perlawanan. Tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zhao Chenggan berkata dengan tawa dingin di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya. Aura agung berhamburan keluar bersamanya sebagai pusat. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk melakukan konfrontasi langsung denganmu di sini? Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Suara tenang Ye Yuan memasuki telinga semua orang yang hadir di sini. Suara ini begitu tenang sehingga membuat orang merasa sulit untuk mendekat seolah-olah Ye Yuan adalah orang dari dunia lain. Ini jantung seperti air masih. Itu benar. Ini benar-benar jantung seperti air masih. Alam hati yang bahkan Zhao Chenggan tidak dapat memahaminya, bocah ini benar-benar memahaminya di alam formasi kristal. Sangguan Wenrui yang tenang sepanjang waktu akhirnya menunjukkan ekspresi heran. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia baru 16 tahun. Hati seperti air, mungkin tidak ada satu dari 100 juta seniman bela diri yang bisa memahaminya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sue Hongfei berkata dengan perubahan emosi. Di bawah mata yang mengantisipasi, dua telapak tangan Ye Yuan secara bertahap diangkat dari samping. Dua atribut energi esensi yang jelas berbeda keluar dari kedua telapak tangannya. Angin puyuh miniatur dipegang di telapak tangan kirinya. Angin puyuh saat ini berkembang dengan cepat,
secara bertahap mengambil fitur naga angin. Sekelompok kecil api kuning pucat diadakan di tengah tangan kanannya. Nyala api semakin kuat saat berkobar, secara bertahap membentuk naga api. Ye Yuan saat ini sedang memobilisasi energi esensi langit dan bumi dengan heboh sekarang. Setengah langkah transformasi laut hanya bisa memobilisasi energi esensi langit dan bumi dalam area radius yang sangat kecil. Tetapi bagi Ye Yuan, transformasi laut setengah langkah sudah cukup untuk membiarkan afinitasnya terhadap energi esensi langit dan bumi mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ye Yuan memasuki Heart Like Still Water untuk memaksimalkan afinitas ini untuk mengumpulkan lebih banyak energi esensi. Pada saat ini, Ye Yuan juga sudah mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan terakhir. Momentum Zhao Chenggan masih di tengah-tengah naik dengan cepat. Saat itu, aura Zhao Chenggan akhirnya naik ke puncaknya. Tyrant Martial Howling Cloud Spear, sekilas, dari surga. Zhao Chenggan menangis rendah. Sebuah tombak menembus, menyapu bersama energi langit dan esensi bumi yang tak terbatas, kekerasan hingga ekstrim. Di mana itu lewat, pasir dan batu terlempar kemana-mana. Seluruh panggung sudah hancur menjadi debu oleh satu tombaknya. Pada saat yang sama, telapak tangan Ye Yuan mendorong. Dua naga kecil menyembur keluar, seketika kusut bersama-sama. Angin api kekerasan api mengubah naga. Ye Yuan meraung. Dalam proses jalinan, dua naga kecil sebenarnya secara bertahap bergabung menjadi satu, menjadi naga besar angin dan api. Naga raksasa meraung saat menyapu ke arah Zhao Chenggan. Ini benar-benar mengeluarkan serangkaian raungan naga. Ekspresi Xiao Changfeng berubah tiba-tiba, dan dia berteriak, cepat. Cepat menghindar. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk berteriak. Semua orang di bawah panggung sudah memperhatikan sesuatu. Gerakan dua orang ini terlalu menakutkan. Begitu mereka bentrok bersama, mereka benar-benar tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Saat ini, seluruh platform sudah berubah menjadi bubuk halus. Gelombang ledakan diluncurkan ke semua arah gelombang demi gelombang. Melihat tamu-tamu terhormat di mimbar, mereka telah lama meninggalkan kursi mereka. Sementara para penonton dilemparkan ke dalam kebingungan, serangan kedua orang bertabrakan bersama. Gemuruh, suara ledakan yang bergema di langit terdengar, mengejutkan sampai gendang telinga semua orang terluka. Cahaya mempesona menyebar seperti matahari, membutakan orang-orang sampai mereka tidak bisa membuka mata mereka sama sekali. Cepat lari. Ah! Seorang seniman bela diri berpikir bahwa dia telah mundur ke jarak yang aman. Tetapi dia dengan cepat menemukan sesuatu yang salah dan dikirim terbang oleh ledakan udara yang sangat besar. RGGH, arah, titik. Tangisan sengsara naik satu sama lain. Hanya untuk melihat seniman bela diri dikirim terbang oleh ledakan udara besar satu persatu. Kekuatan serangan tunggal benar-benar mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan kedua orang itu? Aduh, sangat menyakitkan. Apakah neraka yang menakutkan ini pertempuran seniman bela diri real transformasi laut? Kapan para seniman bela diri transformasi laut kuat sampai sejauh ini? Apa yang terjadi pada kedua orang itu? Siapa di dunia yang menang? Tidak tahu. Aku benar-benar tidak bisa melihat sama sekali. Cahaya yang menyilaukan itu telah bertahan selama lebih dari selusin napas dan sebenarnya belum menghilang. Banyak orang menyipit, ingin melihat apa yang terjadi di dalam bungkusan cahaya itu. Tetapi mereka hanya melihat hamparan cahaya putih yang luas dan tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Beberapa napas lagi berlalu. Cahaya putih akhirnya menghilang perlahan. Hal pertama yang terpantul di mata hadirin adalah hamparan reruntuhan. Peron sudah sepenuhnya menghilang, dan yang menggantikannya adalah lubang besar. Di lubang besar, Zhao Chenggan berdiri dengan tombaknya. Penampilan itu sangat mengintimidasi. Dan di seberangnya, Ye Yuan diserang lebih dari 100 kaki jauhnya, pakaiannya compang camping, dan luka-luka di sekujur tubuhnya, tampak sangat mengkhawatirkan. Begitu Xiao Ruyan melihat, matanya langsung memerah. Dia menarik kerudung dengan meraih dan bergegas di depan Ye Yuan seperti terbang. Menopang Ye Yuan, air mata mengalir dengan derai Peter. Mata Ye Yuan tertutup rapat, kulitnya pucat pasi, tampak lemah hingga ekstrim. Tuan Muda Ji, apa kamu baik-baik saja?